Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sobat Projo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Sobat Projo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema penting terkait dengan bagaimana cara mendidik anak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tentunya setiap keluarga yang sudah menikah dan memiliki anak, tentu mereka menginginkan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana kemudian cara mewujudkan generasi anak-anak yang soleh dan solehah itu? Setidaknya ada 3 faktor di dalam mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah. Faktor utama tentunya adalah doa. Sebagaimana sama-sama kita fahami bahwa doa ini adalah senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Siapapun yang menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka faktor utama yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Allah, berdoa agar dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana doa ini sangat terkenal, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Kemudian berikutnya doa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah untukku darimu anak-anak keturunan yang baik, anak-anak keturunan yang soleh. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sobat Projo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berdoa, maka kemudian faktor yang kedua, faktor yang penting di dalam mewujudkan anak yang soleh ini adalah berusaha agar orang tua menjadi anak yang soleh, agar orang tua menjadi orang tua yang soleh, dan juga berusaha agar orang tua terus memperbaiki diri. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa anak yang soleh itu salah satu faktor pendukungnya adalah dari orang tuanya. Ketika orang tuanya soleh, ketika orang tuanya baik, maka anak itu akan berkaca, akan mencontoh kepada orang tua. Kalau orang tuanya tidak baik, maka otomatis anak itu juga akan mengambil teladan dari orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, di mana beliau berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati li ajlik. Sesungguhnya aku akan menambah sholatku, menambah kualitas dan kuantitas sholatku dalam rangka supaya kamu menjadi anak yang baik. Sobat Projo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ketika orang tua menginginkan anak yang baik, maka dia harus berusaha menjadi orang yang baik. Sebagaimana contoh, misalkan orang tua nyuruh anaknya untuk ke masjid di waktu maghrib, sementara orang tuanya masih asik dengan ayamnya, masih asik dengan binatang peliharaannya, maka otomatis anak akan membantah. Jenengan nyuruh saya ke masjid, tapi jenengan sendiri ternyata masih santai-santai tidak mau ke masjid. Maka penting, Sobat Projo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu adalah guru. Guru itu digugu dan ditiru. Kalau pengen anak menjadi baik, maka orang tua juga harus menjadi baik. Kemudian yang terakhir, faktor penting di dalam mendidik anak-anak kita adalah didiklah anak-anak kita dengan pendidikan agama sejak kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah keluargamu dari api neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, agar kita menanamkan kepada mereka pendidikan agama sejak kecil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, murru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu
agar mereka melaksanakan sholat ketika sejak mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Kemudian didiklah dengan pendidikan yang tegas ketika mereka sudah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Artinya anak ketika sudah usia 10 tahun antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah. Itu sebagai pendidikan agama sejak dini. Sobat Projo yang semoga dirahmati Allah, semoga 3 faktor utama dalam mendidik anak ini betul-betul bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, sehingga kita diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.